itu ada sosok perempuan yang di situ. Selamat malam kerabat Nusantara. Salam budaya. Pada malam kali ini Gimana Mas? ya kita mau ngobrol-ngobrol santai gitu ya Pak Pur. Mana iki asli santai Mas. Asli santai nggih. Nggone penak. Nggone Nah, penak. ini nggone sapa ta sih Mas? Dukun iki kula nggih mboten ngerti nggene sinten lah. Yang penting asik. Nggih. Itu kan saya tidak sengaja Pak Pur belanja material di sekitar sini, sekitar Wabelan sini. Nah, kebetulan saya kenal sama orang yang punya itu Pak Pur, yang punya sama punya toko itu ya, itu. toko bangunan itu. Nah, kita ngobrol-ngobrol kok mengarah ke katanya anaknya itu sering rewel. Terus sering apa itu nangisnya itu enggak wajar seperti nangis balita gitu. Iya gitu Pak Pur lah. Basa Jawa ini kami beseseken. Nah iya betul. Nah terus yang punya toko material itu kan tahu kalau saya punya teman-teman yang di ekspedisi Pusaka Nusantara itu. Nah kemudian istilah Jawane niku sambat njaluk tulung ngoten. Sebetulnya hal macam itu sepengetahuan saya Mas ya. Tadi kan jenengan bilang itu tangisnya itu karena diganggu seperti itu ataukah tangis karena dia kekeselan atau mungkin masuk angin atau mungkin apa gitu. Sebetulnya dua hal itu sangat berpengaruh sih Mas. Jadi sangat berpengaruh kalau dia mungkin sedang kecapean. Mungkin sedang badannya kurang enak atau mungkin pokoknya anak kecil kan mungkin banyak pelayonnya kesel segala macam itu, terus dia akhirnya kondisinya si anak itu mungkin masuk angin atau kesel apa kan lemah akhirnya Mas. Dalam fisiknya lemah, dalam pikirannya dia pun lemah karena kecapean itu. Makanya kita tadi berdoa di sana bersama, kita nunun bersama ya, semoga dengan kita ikhlas berdoa di sana itu Allah Gusti sing merbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa ngabulkan apa yang menjadi keinginan dari Masnya tadi. Tapi yang saya lihat tadi memang di situ ada sosok perempuan yang di situ Mas, yang paling dominan itu yang di rumahnya Masnya tadi memang sosok perempuan. Sebetulnya yang di luar-luar itu masih banyak sih Mas, tadi. Tapi yang di tempatnya Masnya tadi sosok perempuan. Berarti benar ya yang diceritakan sama Masnya itu anaknya sering rewel itu karena ada sesuatu itu tadi. Perempuan. Perempuannya. Kira-kira cantik enggak tuh Pak Pur? Nah itu sebetulnya tadi saya itu kan sudah nembung. Gimana misalnya jadi istrinya jenengan gitu. Cuma saya rada ora penak karo garwane. Gitu Mas. Ya nek hal seperti itu nek jenengan tanya cantik apa ndak, itu jenengan yang ditanya yang aslinya apa yang enggaknya. Oh gitu. Oh berarti bisa berubah-ubah gitu. Iya, hal-hal semacam itu, makhluk-makhluk seperti itu bisa berubah. Oh gitu ya Pak. Tapi yang jelas tadi yang nemui saya cantik Mas. Waduh. Saya juga mau belajar melihat seperti itu Pak Pur, biar bisa melihat yang cantik-cantik. Mungkin karena masih balita ya Pak Pur ya, itu kan peka gitu ya Pak Pur ya. Beda sama yang sudah dewasa mungkin gitu ya Pak Pur ya. Benar Mas, tapi ada juga balita yang memang dia peka seperti itu, memang ada. Nek yang saya lihat tadi sebetulnya yang anaknya Masnya tadi punya kepekaan. Oh gitu. Jenengan besok nek misalnya ketemu bilang aja Mas.
kalau anaknya memang punya kepahaan. Oh, gitu. Mungkin yang dari leluhurnya atau dari mbahnya bukan ke masnya itu tapi ke anaknya. Oh iya. Makhluk astral tersebut kok sampai bisa masuk atau suka sama rumahnya masnya itu tuh karena ada faktor-faktor apa gitu, bisa dijelaskan gitu Pak? Ya, sebetulnya kalau dijelaskan itu ceritanya agak panjang sih Mas ya. Tapi kita ambil yang intinya saja. Di daerah situ tadi Mas ya, sebelum dibangun perumahan situ itu buat tempat buangan Mas. Buangan itu jadi misalnya saya yang memelihara semacam itu, itu untuk membantu saya. Kemudian saya sudah selesai dengan itu, tidak saya kembalikan ke tadi asalnya, tapi saya buang di situ dan saya kunci di situ. Dan di situ bukan cuma mbaknya itu tadi, tapi ada beberapa, saya melihat ada beberapa. Tapi intinya yang di tempatnya masnya tadi juga buangan daerah situ. Cuma saya herannya gini Mas, saya ada beberapa melihat yang wirawiri mundar-mandir bahkan yang agak resek itu, tapi nggak berani masuk situ. Tapi si mbaknya yang ada di rumahnya masnya tadi kok berani situ, bisa sampai masuk gitu ya Pak? Makanya saya tadi sempat ngobrol batin sama mbaknya tadi namanya Rukmini. Iya. Kira-kira cocok lah Mas Rukmini karo sampean. Rukmini. Nah itu kenapa mbaknya itu bisa masuk ke situ, sedang yang rewo-rewo yang lain enggak. Ternyata itu masih ada hubungannya juga antara masnya itu dengan mbahnya atau leluhurnya. Mbahnya atau leluhur ini seorang pelaku yang saya bisa merasakan kalau dia dekat dengan keraton Mas. Nanti bisa dijelaskan di next episode ya Mas ya. Kenapa kok dia seorang seperti itu punya welas asih. Nah itu nanti kita jelaskan. Dia bisa masuk ke situ selain dia punya welas asih karena terketarik dengan si bakat dari anak itu tadi. Oh gitu ya Pak Pur ya. Dia bisa masuk karena punya welas asih, ketarik sama itu, tapi yang lain nggak bisa masuk karena mungkin masih resek, masih dendam, masih segala macam karena dibuang sama pemiliknya jadi kunci di situ. Tapi dia mampu ke situ, yang lain nggak mampu padahal Mas. Itu karena terbentengi dari mbahnya yang saya tadi obrolkan tadi. Jadi mbaknya itu nganu ya Pak Pur ya, dulu pernah dipelihara sama seseorang, kemudian habis itu orang tersebut sudah tidak menggunakannya gitu lagi ya Pak Pur ya, terus dibuang. Berarti cewek lagi itu ya Pak Pur ya, cewek habis manis sepah dibuang gitu ya. Waduh mesake ya Pak Pur. Bagi cowok jenengan jangan seperti itu. Nggih, kalau sensitif ngoten niku Pak Pur. Dia dikunci di situ seluas 700 depa. Dia mampu bergerak hanya 700 depa. 700 depa itu segini Mas. Depa itu segini Mas. Iya. Itu ke selatannya 700 depa, ke utara 700 depa, ke timur 700 depa, ke barat 700. Wilayah dia mampu hanya keliling-keliling gitu aja ya Pak. Seperti itu. Lepas dia tidak mampu lepas dari situ. Tempatnya masnya tadi kan saya melihat Pak Pur melakukan ritual gitu ya, ritual. Iya, terus kok saya juga mendengar Pak Pur kayak menyanyi kidung gitu ya Pak ya. Ya, itu bisa dijelaskan Pak Pur. Ya, dalam tata keramanya seperti itu, saya bawa bunga, saya membawa minyak wangi atau segala macam itu untuk tata cara kejawennya. Istilahnya kita misalnya saya mau ke tempatin jenengan senengi apa wah kanggo Mas Angga tak bikin kayak ini nih, tak bawa ke gitu ini ya, biar nanti ngobrolnya lebih enak, biar nanti kurang lebih seperti itu bentuk tata krama sebetulnya sih Mas. Tata krama kejawen nembung gitu ya. Terus setelah itu saya melakukan kidung jago kluruk Mas, jago kluruk rame kapiarsi itu. Jadi dari isi kidung itu untuk pengaguman alam yang begitu indah, inti
inti dari makna dari kidung itu sebetulnya seperti itu. Jadi lebih ke dia tuh isinya dari kidung itu setelah bangun tidur terus melihat alam yang sangat indah. Itu intinya, itu lebih ke eksistensinya seperti itu. Tapi esensinya enggak, karena di situ ada kata yang lawa kalong luru pandelian jrih kawanen ing semune. Jadi lawa kalong itu kelelawar Mas, kelelawar. Luru pandelian itu dia bersembunyi. Dari makna itu bukan cuma mengagumi alam, akhirnya mengagumi alam enggak, tapi keburukan mungkin yang disebarkan di malam. Karena malam pun banyak hal-hal seperti itu Mas. Itu sudah seharusnya dia luru pandelian, dia tuh mencari tempat persembunyian. Itu untuk saya mencoba yang gelap-gelap itu minggiro. Soalnya iki wis sengenge wis wetan bang sulaipun itu matahari itu sudah mulai menampakkan diri, kalian sembunyilah. Oh gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya terus itu waktu Pak Pur kidung itu mbaknya juga mendengarkan gitu Pak Pur? Mendengarkan, karena kidung itu kan udah usianya udah ratusan tahun sih Mas, kayak gitu udah ratusan tahun, dan mereka itu bukan dari ininya, bukan dari kata-katanya terus mereka menyingkir itu enggak, tapi dari energi, karena kidung itu sudah ratusan tahun dan itu bisa untuk hal macam itu ya, bisa untuk menyingkirkan atau kita bukan lebih menyingkirkan. Kalau menyingkirkan kasar ya, kita lebih ke Mbak sampun wayahe jenengan berdenten riki, monggo tindak medal kula padoske panggonan. Gitu. Seperti itu. Mbaknya tadi mau dipindahkan apa gimana gitu Pak Pur? Iya. Kalau mau apa enggak nanti itu kan negosiasi sih Mas ya. Tadi kan saya sempat negosiasi, sebetulnya dia suka di situ karena dia merasa nyaman di situ ya, mungkin karena si energi anaknya kebetulan peka itu dia tadi ya, pengen ikut ngomong itu segala macam, makanya saya tidak mengusir, tapi lebih mungkin ini urung wayahe Mbak, jadi jenengan nyingkir dhisik. Gitu. Nyingkir dhisik. Lah saya sudah tadi dari situ saya sudah nembung tempat yang kemungkinan mbaknya ini bersedia di situ. Merasa nyaman gitu ya di tempat yang baru. Saya pernah tadi juga sempat gini Mas. Ora apa-apa balik nang kene sekedar nilai, tapi aja pernah mewujudkan. Karena si anak ini belum merasa mampu untuk melihat, kan masih kecil. Sama orang asing aja anak kecil pasti takut. Ya, masih rewel gitu ya. Melihatnya seperti itu ya. Tadi waktu prosesi itu, ritual seperti itu tadi, apakah makhluk-makhluk astral itu merasa kurang nyaman atau melawan atau gimana Pak Pur, yang dirasakan itu seperti apa Pak Pur? Sebetulnya yang mau campur tangan terlalu banyak atau mau mengganggu kita itu lebih yang di luar, cuma karena kita untungnya kebentengan dari eyangnya Masnya tadi, jadi nggak terlalu ini. Cuman pas saya tadi bernegosiasi dengan mbaknya itu memang sempat corone Jawa eyel-eyelan Mas. Gitu. Lah merasa nyaman di situ, mosok kon lunga lah seperti itu. Tapi itu bisa kayak hal-hal semacam itu kan tidak harus selalu dengan kekerasan, tidak harus selalu dengan adu kesaktian. Iya betul Pak. Jadi ini sakti tanpa aji Mas. Nah seperti itu nggak usah seperti itu. Kita negosiasi, kita ngomong baik-baik, kita diskusi, itu lebih akan lebih. Iya. Jadi semua permasalahan tidak perlu diselesaikan dengan cara kekerasan gitu ya Pak Pur. Selama bisa dinego, dilus, lebih enak gitu ya Pak Pur ya. Enggak kehilangan energi terlalu banyak. Iya betul. Mbaknya tadi tuh kok punya rasa welas asih gitu terhadap manusia. Jadi ternyata bukan cuma manusia yang punya welas asih, tapi mereka pun juga punya gitu welas asih ya, sama-sama makhluk Gusti Allah Mas. Seperti itu. Jadi selama ini kita punya anggapan hal semacam itu pasti jahat, pasti gilani, medeni, menakutkan, enggak itu. Kalau memang bentuk memang mungkin yang paling
bentuk makhluk paling sempurna gitu. Bentuk makhluk Tuhan yang paling sempurna memang manusia. Tapi itu kan dari sudut kita, Mas. Iya. Tapi memang saya sendiri pernah mengalami beberapa, tidak semuanya tapi beberapa kasus seperti itu. Mereka juga punya welas asih, Mas, pengen bergabung dengan dunia kita, melihat anak kecil dia suka, atau melihat jenengan sing ganteng ini suka, itu kan bentuk welas asih juga, Mas, bentuk cinta juga lah. Hal-hal kan ada kasus juga cowok misalnya disukai sama hal seperti itu, atau cewek disukai hal semacam itu lah. Itu kan bentuk salah satu bentuk dari itu juga, dari nafsu, dari welas asih, dan mereka pun juga memiliki seperti itu, Mas. Dari prosesi tadi itu pesan moral untuk teman-teman itu seperti apa itu, Pak? Yang ya jelas yang dari kasus yang kita hadapi tadi, Mas. Iya, kasus tadi. Mbaknya dimanfaatkan, habis dia merasa kuat, dia dibuang, bukan dikembalikan tapi dibuang dan dikunci lagi. Itu kan sebetulnya hal yang menurut saya sangat keji sih, Mas. Iya. Memang banyak sekali kasus, ternyata dari sudut kita sebagai manusia pun banyak mengeksploitasi, bukan cuma mengeksploitasi alam yang kelihatan ini, tapi alam yang nggak kelihatan pun kita tega mengeksploitasi hal semacam itu, Mas. Itu menurut saya sih perbuatan keji, dan dia tidak punya tata krama sama sekali. Nah, seharusnya dia diopeni untuk membantu dia. Kalau memang dia sudah tidak berkenan, ya udah dikembalikan, dan dia si pelaku yang ngopeni tadi harus punya tanggung jawab mengembalikan ini. Berterima kasihnya bagaimana terserah itu, karena itu udah konsekuensi dari yang ini, yang memelihara tadi. Ya menurut saya, nah kita sebagai manusia yang punya akal, punya hati, punya rasa, punya budaya, punya apa, kita harus hidup itu bukan hanya sesama manusia, tapi sesama kita hidup di alam. Kita harus menghargai alam yang kelihatan, alam yang nggak kelihatan. Itu kita harus saling hidup berdampingan. Kita harus saling menghargai. Seperti itu menurut saya, seperti itu, Mas. Iya. Mungkin obrolan singkat kali ini cukup ya, Pak Pur ya. Iya. Nah, semoga saja apa yang tadi Pak Pur dan juga teman-teman lakukan bisa bermanfaat juga bagi Masnya. Tidak ada efek negatif. Ya, kita doakan bersama-sama. Iya, kita doakan bersama-sama. Terus kemudian juga dari teman-teman juga sudah ritual ke sana itu juga banyak pelajaran yang kita dapat gitu ya, Pak Pur ya. Ya. Nah, semoga dengan kejadian ini kita bisa memetik hikmah dari kejadian yang mungkin jarang kita temui, Mas. Hal-hal semacam tadi, misalnya hal yang tadi kok punya welas asih segala macam itu, dan dari situ kita bisa mampu memetik pelajaran untuk semakin kita belajar ke yang mungkin yang belum kita ketahui, belajar tata krama, belajar segala macam budaya, sejarah dan segala macam. Dan semoga apa yang kita lakukan setiap kita melangkah itu semoga juga bermanfaat bagi kita. Tim juga bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi kota ini dan juga bermanfaat untuk Nusantara. Amin. Kerabat Nusantara, untuk tayangan ini semoga bermanfaat. Ingat, jangan lupa like, subscribe, komen, share, biar kita nanti bisa lebih dan lebih lagi untuk berkreativitas. Nantikan lagi kelanjutan tayangan-tayangan berikutnya yang lebih seru lagi. Kita sudahi. Salam budaya.